Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi di Ruang Astri Udah Belajar, media belajar siswa SMK di mapel fisika kimia dengan pokok bahasan gaya listrik dan medan listrik. Adapun tujuan pembelajaran di kesempatan kali ini, yang pertama adalah siswa dapat memahami tentang gaya listrik. Yang kedua, siswa dapat memahami tentang medan listrik. Gaya listrik dan medan magnet. Suatu benda yang mengandung listrik statis, muatan-muatan dalam keadaan diam atau tidak bergerak. Berarti benda yang mengandung listrik statis, maka keadaannya dalam keadaan diam atau tidak mengandung arus listrik. Dalam listrik statis tidak terdapat arus listrik karena tidak terjadi aliran muatan listrik. Tadi ya sudah dijelaskan dalam kondisi diam. Gaya listrik yang pertama, muatan listrik yaitu muatan positif dan negatif. Jika dua benda bermuatan listrik yang sejenis, misalnya positif dengan positif, maka benda tersebut akan saling tolak-menolak. Jika dua benda bermuatan tidak sejenis, misalnya positif dan negatif, maka kedua benda tersebut akan saling tarik-menarik. Jadi seperti magnet ya. Kalau magnet itu dua kutub yang sama, dia akan tolak-menolak. Misalnya utara dengan utara. Tetapi kalau utara selatan, dia akan tarik-menarik. Nah, ini hampir sama pada muatan listrik. Kemudian di sini kita lihat adanya cara kerja dari muatan listrik. Di mana tadi saya jelaskan, misalnya di sini ada muatan positif dan positif, maka akan tolak-menolak atau saling menjauh. Sedangkan sebelah kanan ini ada muatan positif dan negatif, ini akan saling tarik-menarik karena muatannya berbeda. Cukup dipahami ya. Selanjutnya, tentang gaya listrik masih lanjutannya. Besarnya gaya listrik atau besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak yang terjadi dirumuskan dalam hukum Coulomb yang dinyatakan oleh Charles Augustin de Coulomb tahun 1786 sebagai berikut. Jadi menurut Charles ini menyatakan atau hukum Coulomb berbunyi, gaya tarik atau gaya tolak antara dua muatan listrik sebanding dengan muatan-muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Yang seperti ini dapat dirumuskan, bisa kita lihat di sini. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R2. Ini adalah aplikasi dari hukum Coulomb, di mana F adalah gaya kolom, satuannya Newton. Q1, Q2 muatan listrik 1, muatan listrik 2, satuan kolom. R jarak antara kedua muatan meter. K konstanta, besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per coulomb kuadrat. Kemudian E0 permitivitas listrik dalam ruang hampa udara yang nilainya 8,8 kali 10 min 12 coulomb kuadrat per Newton per meter kuadrat. Masih dalam medan listrik, lanjutannya, pengertian dari medan listrik adalah daerah atau ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi gaya Coulomb atau gaya listrik. Nah, ini bisa dilihat medan pada muatan listrik, tanda panah menyatakan arah medan listrik. Jadi tanda panah ini menyatakan arah dari medan listrik. Kalau plus ini akan keluar, kemudian kalau ini itu akan masuk.
Selanjutnya, masih di medan listrik. Medan listrik digambarkan dengan garis gaya listrik yang arahnya keluar atau menjauh untuk muatan positif dan masuk atau mendekati untuk muatan negatif. Tadi ya penjelasan dari gambar ini. Lah dapat dirumuskan medan listrik ini E sama dengan K kali Q besar per R kuadrat, atau E sama dengan F per Q. Penjelasannya adalah di mana E adalah kuat medan listrik 1 Newton per coulomb, F adalah gaya coulomb, Q muatan uji coulomb, Q besar muatan sumber coulomb, R jarak muatan uji terhadap muatan sumber R. Yang penjelasan rumus yang ini ya. Dan yang terakhir di medan listrik yaitu bisa dituliskan rumus lain, yaitu besarnya gaya listrik. Yang tadi adalah besarnya medan listrik, kemudian yang ini adalah gaya listrik. Kalian harapannya bisa membedakan ya, di mana gaya listrik adalah F sama dengan K kali Q besar kali Q kecil per R kuadrat. Jika suatu titik daerah atau ruang dipengaruhi oleh beberapa medan listrik, maka kuat medan listrik di daerah titik tersebut adalah jumlah dari kuat medan listrik yang dihasilkan oleh setiap muatan sumber pada titik tersebut. Berarti ini E atau medan listrik ini hasilnya atau E total sama dengan E1 ditambah E2 ditambah E3. Jadi kesimpulan dari penjelasan ini. Demikian penjelasan di materi ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.